Alright, selamat sejahtera kepada kamu semua. Terima kasih karena sudi hadir ke sesi konseling kita yang pertama ini. Sebelum kita meneruskan sesi konseling ini, lebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri lah. Nama saya Daniel bin Milkias, merupakan konselor pelatih kamu. Baik, sebelum itu saya ingin memaklumkanlah tentang etika dan limitasi kerahasiaan. Sekiranya kamu berisiko untuk mencederakan diri sendiri, saya terpaksa melaporkan kepada pihak yang tertentu lah. Dan sekiranya kamu terlibat dalam penderaan kanak-kanak, penderaan orang tua, orang kurang upaya, saya terpaksa melaporkan kepada pihak yang tertentu juga. Dan juga sekiranya saya disapina oleh mahkamah, saya terpaksa memberikan video rekaman ini kepada pihak mahkamah ataupun pihak yang berwajiban lah, wajiban. Dan segala perbincangan kita di dalam bilik ini akan kekal dalam bilik ini, dan juga hanya rekaman video ini hanya kepada saya dan penyelia saya sahaja untuk tujuan penyeliaan lah. Baik, sebelum kita memulakan lagi sekali, saya ingin kamu semua memperkenalkan diri dahulu lah, karena kalau kita tidak kenal maka kita tidak cinta lah kan. Oke, sebelum itu ada siapa yang mau mula dahulu? Saya. Baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Muhammad Amirzan Syazwan bin Azmi. Saya berumur 22 tahun. Oke. Dan saya berasal dari Papar. Oke. Terima kasih Amirzan. Sama-sama. Seterusnya? Masalah. Boleh teruskan. Tadi nama konselor kita nih Daniel kan? Ya. Oke. Nama ini pula Mizan, Amirzan ya. Jadi boleh panggil Mijan. Oh, Mijan. Dari Papar kan? Ya, betul. Oke, nama saya Muhammad Syerizal. Saya berumur 22 tahun. Saya berasal daripada Kunap. Nah. Ya. Kamu semua boleh panggil saya Rijal, boleh panggil Rijal. Terima kasih Ijal. Baik, seterusnya? Sebelum itu nama saya ya Encik Daniel. Ya. Oke, nama Amirzan daripada Papar, boleh panggil Mijan. Dan Sarijal daripada Kuna, boleh panggil Ijal lah. Oke. Nama saya sendiri Muhammad Mazlan Fitri bin Samsudin. Saya umur 22 tahun dan saya berasal daripada Tawau. Dekat saja, keluarga saja. Saya boleh panggil Mazlan ke Lan ke mana yang saya salah. Terima kasih Lan. Kiranya Mazlan dan Sarizal di dekat lah. Akhirnya dekat lah. Pantai Utara. Oke, terima kasih. Seterusnya yang terakhir. Saya ulang balik lah ya. Dari konselor kita nama dia Daniel Amirzan ataupun Mijan dari Papar. Sarijal ataupun Rijal dari Kunap, Mazlan dari Tawau. Oke. Nama saya Muhammad Hosrin bin Rashidi. Saya berumur 22 tahun. Saya berasal daripada Kota Kinabalu, Sabah. Oke, di sini lah. Baik, terima kasih Hosrin. Kalau begitu, saya juga ingin kamu berkongsi lah tentang hobi kamu. Kalau boleh, saya mau tahu dari Hosrin dahulu. Kalau cakap pasal hobi ini, saya tidak berapa banyak hobi, cuma ada beberapa lah yang saya suka buat kalau saya ada masa lapang. Contoh macam besukan, saya suka main bola keranjang. Kalau ada masa, walaupun saya satu orang, tidak ada kawan main, saya main bola keranjang kadang-kadang. Selain dari main besukan nih, saya suka main game. Kadang kalau macam saya malas besukan, saya main game lah. Ataupun kalau mata saya tuh macam sakit kan, tengok screen komputer, saya melukis. Saya suka melukis. Oke, dari kita dengar perbincangan. Sudah habis bahkan? Terima kasih Hosrin. Kalau saya dengar tadi dari Hosrin memang suka main bola keranjang lah kan? Kalau selain bola keranjang pun melukis. Oke, terima kasih Hosrin atas perkongsiannya. Kalau seterusnya saya minta Amirzan. Hobi, saya ada banyak hobi. Kalau sukan lah,
Tapi yang paling saya suka main pingpong lah. Oh. Saya hobi pingpongnya adalah satu hobi yang saya pupuk dari kecil. So keluarga saya mempunyai latar belakang yang baik lah dalam pingpong. Kebanyakan orang tuh wakil kebangsaan. Jadi saya terikut-ikut lah saat tengok orang main setiap hari kan. Dan kalau mau cakap pasal pencapaian saya pun paling jauh ke negeri je. Itu pingpong tu adalah sukan yang boleh dikatakan hobi saya lah. Setiap hujung minggu saya akan main dengan family saya. Saya punya cousin yang sebelah-sebelah rumah. Jadi saya punya hobi tu pingpong lah. Oke, terima kasih Armizan. Kalau boleh saya tahu selain pingpong, mungkin ada hobi lain? Hobi lain, saya juga minat dalam main badminton. Itu pun tapi tidak selalu lah, sebab kalau mau main badminton ni kena bookkan dewan semua tu. Kadang-kadang di tempat kami tu dewan dia tu selalu full, ramai orang suka main badminton juga. Jadi optional lah, kalau ada kosong dan kami pergi main badminton. Oh, jadi kalau Armizan memang suka bermain pingpong lah kan? Betul. Tapi kadang-kala bermain juga badminton. Ya. Oh, memang suka main yang ada alat lah kan? Ya, Yang betul. main alat. Oh, oke. Oke, terima kasih Armizan. Sama-sama. Seterusnya, Sarizal? Oke, kalau hobi saya tidak banyak hobi lah. Tapi kalau sukan mungkin saya suka main badminton. Sebab orang-orang kampung saya selalu main kan. Tapi yang betul-betul saya suka adalah main game. Saya fokus di mobile game lah. Mobile game. Ya, contoh macam ML dengan PUBG. Kalau untuk ML tuh kenapa saya boleh fokus, sebab dulu kan waktu PKP kan. Jadi kan tidak dapat apa-apa di rumah. Jadi saya main ML aja lah. Main ML, main PUBG, and then saya pernah ikut trial untuk masuk tim e-sport lah. Sebab kalau tim PKP itu kan macam kan saya tengok macam banyak pro player lah. Jadi saya rasa macam bagus lah aku jadi pro player ni kan. Sebab lagi pun kan kita PKP itu masih silap 2 tahun. Jadi kan semua sekolah online kan, tidak dapat apa-apa. Jadi saya rasa bagus saya jadi pro player. Saya pikir begitulah. Saya ikut trial ML untuk tim e-sport namanya Homeboys. Homeboys. Ya, Homeboys dulu. Tapi sekarang macam tiada sobat Homeboys tu kan. Dia tukar pergi Vamos kan, kalau masih depan Vamos kan. Dulu sebelum dia jadi Vamos dia Homeboys lah. Saya trial situ. And then ada seorang kawan dari Kuna juga namanya Zigzag. Zigzag tuh saya punya kawan sekolah dulu, kawan sekolah rendah. Tapi dia main mobile game juga, tapi beza lah. Dia main PUBG, kalau saya main ML. Macam tu. Baik, terima kasih Sarizal. Kalau saya tahu mungkin saya ulang balik, mungkin Sarizal memang lebih minat badminton atau main alat gadget? Saya lebih suka main gadget lah, main Gadget. mobile game ya. Mobile game kan. Oh, jadi melalui hobi Sarizal memang memang mau pergi trial. Sudah trial. Sudah trial. Tapi tidak lepas. Sudah lepas. Oh, tapi memang still sampai sekarang masih minat bermain game, masih aktif. Sekarang dia tidak seaktif dulu lah. So sekarang kan kita busy kan, kita pergi kuliah, kita ada program, banyak activity lagi lah. Kalau dulu kan PKP kita dapat apa-apa. Kita online kelas, tapi online kelas pun tuh tidur ya kan, kasih on Google Meet jalan kita tidur kan. Biasa begitulah kan. Waktu kita masih form, kalau dia silap semua 22 tahun kan sini. Betul. Waktu kita form 4, form 5 kan. Jadi macam hari-hari itu memang main game je lah. Oke. Baik, terima kasih perkongsian daripada Sarizal. Sama-sama. Dan yang terakhir, Mazlan, boleh ceritakan ya? Sebelum itu untuk cakap pasal hobi, saya lebih baik menghabiskan bermain bola tampar lah. Mungkin bermain bola tampar ni atas faktor fizikal saya juga. Saya tinggi jadi sesuai dengan saya juga lah.
bola tampar nih saya banyak menghabiskan masa bermain dengan kawan-kawan sekolah lah. Semasa SK dan SMP itu saya mewakili sekolah lah untuk main bola tampar. Dan semasa saya tingkatan 6 juga saya mewakili sekolah aja untuk apa? KT6. KT6. Kamu KT6 betul. kan? Betul. Kita ada jumpa pada dulu Kita ya. ada jumpa dulu. Nah, Saya seperasan dia tuh. Saya KT6, saya mewakili bola tampar dan saya juga untuk pengetahuan saya juga mewakili Tawau, Saga, dan untuk pengetahuan kamu juga kami ranking juara berturut-turut lah untuk bola tampar. Baik. Selain daripada bermain bola tampar, saya juga mulai menghabiskan masa bermain dengan family lah untuk bermain macam kami bermain. Family saya ni kan tinggi-tinggi kebanyakan, jadi kami bermain badminton sama-sama macam every week lah, macam setiap hari Minggu tu saya dan abang saya lah terutamanya akan pergi book court untuk kami main sama-sama. Jadi kami, ibu saya, adik-beradik saya semua main sama-sama. Jadi secara tidak langsung dia beri efek yang baik lah kepada komuniti kami. Bukan dari segi kesehatan, malahan dia beri mengeratkan ikatan kekeluargaan. Bonding lah kan. Bonding family. Jadi kalau untuk meluangkan masa lapang sekiranya macam ini mungkin saya juga bermain game macam Sarijal sendiri. Saya bermain Mobile Legend juga, tapi udah macam Sarijal lah sampai untuk mewakili tim e-sport itu sendiri. Saya hanya play for fun. Play for fun. Bermain tuh suka-suka lah. Okay. Tapi sometimes benda tuh bikin stres juga lah main. Sebab ya benda tuh stres sebab bila kalah aja macam mau gila oh. Kenapa? Kena anu lagi, kena pacu teammate kan? Betul. Dengan boleh saya katakan environment dalam game-game itu kan macam so toxic lah. Lagi-lagi kalau kita jumpa dari lain negara toxic kepada negara kita macam contoh gitu. Mungkin saya jangan rasa benda yang sama kan? Biasanya kan kalau dari rank rendah lah ya. Kalau rank rendah biasanya kita akan jumpa lah macam yang toxic lah. Tuh, sampai dia maki-maki keluarga saya oh. Sakit hati saya oh. Woi. Tapi itulah kalau kita dalam melibatkan juga emosi kita sendiri efek pada diri sendiri. Jadi benda tu saya tidak ambil peduli, memperdulilah macam apa. Benda ni just for game lah. Kita just play for fun, no stress. Nah, itu mungkin baik dari perspektif saya lah. Tapi kalau macam orang maki-maki saya semua mungkin sometimes tu terasa juga lah sebab kenapa pula benda begitu. Even bukan salah kita tapi orang buat kita begitu. Oke, itulah untuk hobi saya. Oke, terima kasih Mazlan. Jadi kalau saya boleh tahu balik, Mazlan memang hobinya bola tampar. Betul. Dan bermain alat gadget bahkan saya rasa. Badminton dan gadget. Jadi ada 3 hobi lah yang main. 3 lah yang paling kerap. 3 kerap nih. Betul. Bola tampar, badminton dan main Mobile Legend. Mobile Legend sama Sarizal lah kan. Kalau badminton sama juga macam Sarizal pun ada minat sedikit sama badminton dan juga Armizan. Kalau untuk bola tampar memang saya dengar tadi Mazlan memang minat betul main bola tampar sampai wakil daerah. KT6 bahkan. KT6 saya dari sekolah rendah lagi sampai ke tingkatan 6. Tapi sejak masuk degree ni saya lebih fokus kepada education. Pembelajaran. Ya betul. Sebab saya pernah rasa benda di tim KT6 bila macam saya terlampau fokus kepada saya punya sukan, secara tidak langsung dia efek kepada saya punya pointer. Jadi benda ni beri kesedaran kepada saya lah. Jadi bila ni benda ni perlu saya seimbangkan. Mungkin more to education and balance kan. Baik, terima kasih atas perbincangan Mazlan. Kalau boleh saya tahu KT6 ni apa? College Tingkatan 6. College Tingkatan 6. Dia macam sukan lah. Dia bukan, dia sebenarnya pusat tingkatan 6. Pusat tingkatan 6 di Tawau ni dia banyak tingkatan 6. Cuma yang memfokuskan kepada only tingkatan 6 saja tu ada satu saja di mana dia dipanggil pusat tingkatan 6. Dan kalau kebanyakan tingkatan 6 di mungkin bukan di Tawau saja, mungkin dari daerah-daerah kamu juga dia mix dengan budak perdana. 1 sampai 5. Ya betul. Dan ada only bangunan tu untuk satuan yang untuk memang masa tu Mazlan memang wakil sukan untuk itulah. Saya bukan, saya wakil untuk sekolah menengah Abaka. Abaka tu kira pusat kita 6 SMK Abaka. Kalau Masri ada karena untuk macam KT6
Oh, untuk sukan hobi. KT6 nih college tingkatan 6. Hmm. Saya pun KT6 juga, tapi KT6 di Kekelan, di Kinabalu. Boleh cerita pengalaman mana atau ada pengalaman sukan juga bola keranjang kan? Nah, Ada ceritakan? kalau pengalaman sukan nih bola keranjang, saya sebenarnya masih baru mula Pak. Masa terutamanya masa form 6 lah. Sebab masa itu saya masih coba-coba sukan Pak. Mau stop yang macam bukan stop, cuma mau kurangkan masa main game tuh. Nah, sebab saya kebanyakan masa main game, kadang sampai mata nih macam sakit tuh bang. Pandang Terlalu lama pandang screen kan. terlalu lama pandang screen. Jadi saya coba bersukan lah masa form 6 tuh. Kalau mau cakap soal achievement, dari start saya main, saya wakil sekolah juga, KT6 juga wakil KT6, tapi tidak nasib untuk menang lah. Masuk lepas itu main open satu kali, open tournament di luar dengan kawan-kawan saya lah. Kami ikut 3v3, tapi sama juga kami lawan yang kuat-kuat, orang bilang macam kami ini masa hari itu macam kira apa tim yang baik Pak, tim yang baik. Kira kalau kena letak dalam bracket tuh yang bracket paling bawah Pak. Dengan Federation lah lawan, lagi pun lawan-lawan semua kuat kan. Ada yang umur kira prime di orang lah, 25 ke 35 gitu umur orang. Kami lawan orang-orang tua Orang open kan? open. Pas itu saya masuk ke mes, saya baru satu kali ikut wakil fakulti. Oke, terima kasih Asrin. Kalau Armizan, macam mana dengan pengalaman sukan macam tadi bilang Armizan pingpong dengan sampai negeri kan, macam mana masa itu? Saya aktif main pingpong ini sebenarnya waktu tingkatan 1 sampai tingkatan 5 lah, waktu perdana. Sebab itu waktu itu memang sekolah kami memang ada satu klub pingpong nih, memang aktif. Setiap dia akan cari pemain, lepas itu setiap petang tuh akan ada training. Jadi macam saya kan, saya ada background pingpong dari family saya, jadi saya nampak itu sebagai satu peluang untuk diri saya lah untuk join. Sebab saya ada kelebihan kan, yaitu di rumah saya ada meja pingpong. Jadi mau kata saya tuh campin main pingpong tuh sederhana lah, tapi saya memang boleh main. Jadi saya wakili negeri itu dari start saya form 2 lah, form 2 sampai form 4. Form 1, form 3. So, form 4 tu kan PKP tu kan, tidak sesukan. Jadi form 1, form 3 tu saya mewakili negeri, tapi tidak jauh lah, setakat tidak lepas lah untuk pergi pusingan seterusnya semua tu. Sebab saya sedar juga saya punya kemampuan. Lagi-lagi kalau jumpa yang pemain-pemain dari sebelah Sendakan, Tawau tu kan, memang kuatlah dorang. Game dorang ya. Dari segi teknik pukulan semua tu pun lagi efek lah dalam permainan. Macam saya pun basic tu saya ada, cumanya mungkin saya kurang pengalaman lah macam tu. Jadi saya main pingpong dari tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Saya aktif untuk wakil sekolah dan ke negeri. Form 4, form 5 tu PKP kan. Jadi saya main pingpong tu sekadar di rumah je lah. Lepas tu tingkatan 6, start tingkatan 6 saya sudah ikut apa-apa sukan lah. So, memang fokus belajar je. So, saya faham dan saya tahu bahawa tingkatan 6 ni susah je kan, susah kurang fokus. Jadi saya memang betul fokus dengan akademik lah untuk tingkatan 6. Oke, terima kasih Armizan di atas perkongsian Armizan. Sama-sama. Dan seterusnya saya Rizal. Kalau saya masa itu sedang debut lah kan, trial sudah trial kan. Masa itu macam mana pengalaman Sarizal? Sebenarnya kalau main game kan dari dulu juga kita semua main game kan. Kita main game kalau di Facebook tuh Ninja Saga, Dragon City. Mungkin sebab dari dulu kan suka main game. Kalau dulu kan kita main PS1, PS2 kan. Jadi saya ingat saya pernah belikan PS2 tuh. And then dulu saya selalu main Winning Eleven, Tekken, Winning Eleven, game bola tuh. Kalau Winning Eleven tuh yang mana tuh? Kalau pakai siar cross dari tengah aja atau gol memang
Jadi saya memang suka main game lah dari kecil. And then seiring berjalannya waktu, saya dari Form 1, Form 2, Form 3 start bila ya, kalau silap ML tuh 2000 berapa? 16, 2016, 17. 17 lah gitu kan. Zaman sekolah rendah lagi lah. Tapi saya kenal ML, saya start main kok, silap saya dari Form 2 lah. Oh. Tapi itu pun ya lah, main biasa-biasa aja, tak main rank, main klasik aja, klasik spam hero kan, Ya. troll orang. Jadi saya mulai serius tuh once saya dengan kawan-kawan saya create squad lah. Oh, Party Ya. kompe lah. Party kompe lah, alhamdulillah. Mantap. Time tingkatan 3 di atas. Kan kami dulu ada grup dengan kawan-kawan saya dari sekolah rendah. Kami punya nama tuh, nama tim tuh Rival Isprot. Kenapa dia Isprot? Typo. Dia sepatutnya T-Sport. Tapi kan dulu kan, iyalah kita Iya. ada duit bah. Tahu. Kan itu pun kolek-kolek yang ibu bagi duit, kolek RM2 beli diamond. Malah Typo, Isprot, Rival Isprot. Rebel lah itu. Sanggup untuk top up lah. Nah, top up untuk create squad dalam game tuh pak. Oh. Sebab dari circle pun selalu main ML kan. Hmm. And then seiring berjalannya waktu kan, dia macam rival e-sport nih kan dulu ada bah, ada yang kalau kamu main ML dari dulu kan, dia ada satu turnamen tuh, MCL. bukan MCL, sebelum MCL tuh, ada yang sebelum MCL tuh, and then kalau kau menang kan kau kan kena pakai diamond bah, kan selalu push di situ. Dia dia sekarang tuh kena panggil MCL, tapi sekarang MRO lah. Kira pertandingan Ah, dalam pertandingan dalam game tuh, tapi via online aja lah. Oh, random team kan? Kayak ambil random team. And then jumpa streamer besar sekarang lah. Contoh macam Solos, Wish. penjahat apa semua Wish. ya kan pernah jumpa. Menang. Enggak lah kan start dari situ macam yang ya lah budak-budak kan pun main apa pakai zilong, Wih. hero-hero gak jelas semuanya. Jilong. ini hero-hero watak-watak lah dalam Ya, betul. zilong tuh karakter dalam game. Dulu namanya Yun Zhao. Dulu kan macam Zhao. Ah, Berapa gitu. bukan itu men. Jadi kan seiring berjalannya waktu, kan dulu Rival Sprout, kami tukar pergi hemoglobin. Hemoglobin ini isinya orang-orang kompel lah sudah semuanya. Once kami tingkatan 4, kami jumpa dari banyak orang kan, ada banyak tim lah dari luar Kuna, dari Tawau, dari Sempurna, dari Ladatu, dari Keke pun ada. And then pernah ada satu turnamen di Kuna, itu untuk cari the best team yang akan pergi next stage bang. Kira macam open trial lah. And then pada masa itu kami dapat nomor 2. Kami kalah dari Play Tawau. Play Tawau tuh dia punya roster semua, dia punya player. Ini dorang tuh mantan bang. Orang-orang yang pernah trial untuk masuk e-sport. Salah satunya saya dulu. Saya. Ya. Orang kecil itu, and then kita rezeki kalah kan. Oke, fast forward kita 4 tingkatan 5, dan ini macam saya cakap lah kan. Saya ikut trial Om Boy Sarkas Sumata ada rezeki. Fast forward di tingkatan 6. Tingkatan 6 saya naik ke ML. Kami ada, kalau dekat kita tempat timer kan, Betul. ada subtem namanya. Subtem ini suka tingkatan 6. Nah, libatkan tingkatan 6. Libatkan tingkatan 6 dari Pantai Timur lah. Pantai Timur ya. Ada dari KT6, apakah kalau dari Kuna ada 3 sekolah, SMK Madai, SMK Kuna dengan SMK Kuna Jaya. Dan saya SMK Kuna Jaya lah, form 6 sana. Dia dari Sempurna ada, dari LD, dari itulah dari macam Tawau tuh mungkin ada Tawau lah paling banyak. Lagi mau bilang cakap pasal majority sekolah itu lah macam KT6 apa semua. Betul. KT6 lah mungkin student yang paling ramai. Betul. Lepas itu kan, dan saya tidak fokus pergi ML sebab time itu kami open untuk junior kami. Since itu last year kami kan, kami bagi untuk junior lah. And then saya pergi PUBG. PUBG kami antar 2 tim. And then untuk PUBG itu kami menang lah, nomor 1 tim A kami. Kasi tim A kan. Squad saya itu nama dia ada in game dia saya lupa sudah. Tapi kawan-kawan saya lah, saya tidak mau sebut lah di sini kan. Betul. And then kami menang situ, kami bantai-bantai lah, pokoknya kami bantai lah semua GT6 di Pantai Timur. Termasuk tuan rumah lah. Kalau silap saya tuan rumah time itu nih koalisi tingkatan 6 yang besar tuh. Jadi kami menang lah di situ. Tuh.
Oke, terima kasih pengalaman Sarizal. Oh, rupanya saya sampaikan KT6 ini ialah subtem. Maksud kamu tadi, tidak. maksudnya itu sukan-sukan kamu ikut adalah subtem. Subtem ini sukan tingkatan 6 yang dibuat untuk semua tingkatan 6. pelajar tingkatan 6. Itu saya tahu. Oke, terima kasih karena sudah berkongsi pengalaman kamu tentang hobi-hobi kamu, dan rata-rata memang suka, kalau saya bandingkan mungkin kebanyakan suka yang activity luar lah kan dibanding activity bermain gadget. Tapi ada kalanya bermain gadget ini pun bagus juga lah kan untuk menenangkan stres ataupun mengimprovekan diri sendiri lah untuk betul sama orang lain. Oke. Baik. Oke, sebelum itu lagi kita akan teruskan sesi konseling kita nih, dan saya ingin bertanya kalau tentang hobi-hobi kamu nih, bagaimana kamu apabila kamu stres, macam mana kamu boleh handlekan lagi stres ini dengan hobi kamu? Maksudnya contohnya seperti kalau Mazan bola tampar kan? Betul. Bola tampar, kalau macam kamu tempuh stres belajar, adakah memang akan terus bermain bola tampar ataupun macam mana? Oke, kalau untuk saya sendiri, macam yang saya cakap dengan keadaan saya sebagai seorang student, lebih lagi kalau bila saya stres, yes saya memang akan pergi main bola tampar lah sama kawan-kawan. Dia lebih kepada kita spend time sama-sama dengan kawan, dalam masa yang sama kita hilangkan stres. Bukan itu saja, mungkin ada cara lain bagi saya, bukan saja bersukan, lebih kepada saya pergi healing lah sama kawan-kawan. Kami pergi pantai, pergi mandi-mandi. Kalau untuk saya hilangkan stres lah bagi saya sendiri. Oke, terima kasih Mas Zlan. Kalau untuk Osrin? Kalau saya kadang saya main bola keranjang, tapi dia bergantung dengan stres tuh macam mana. Contoh kalau macam stres tuh di rumah, orang sekeliling, saya akan main terus. Tapi kalau stres tuh yang melibatkan kerja, macam assignment, saya pilih buat assignment dulu, sebagai reward saya akan main bola keranjang pasti. Selain itu, kalau tapi kebanyakan masa tuh kalau ada masa lapang memang saya akan main lah, walaupun stres juga. Tapi biasa kalau habis kelas kadang saya main bola keranjang. Itulah cara saya. Baik, oke, terima kasih. Sudah kan? Oke, terima kasih Osrin. Untuk Sarizal macam mana? Kalau saya stres, kalau dalam konteks pembelajaran kan, saya lari sekejap lah dari pembelajaran tuh. Misalnya kan sekarang saya macam masih juga berkontak dengan saya punya kawan-kawan dari teammate yang sama. Kalau macam kami tidak busy kan cari scrim lah. Scrim ini kiranya macam kami bayar room, orang buat scrim untuk kami lawan orang-orang lain lah. Itu, and then saya pergi healing juga lah, kadang-kadang saya healing sendiri. Kebetulan saya orang yang suka sunset. Jadi kalau saya macam stres yang macam terlampau stres sudah, saya pergi pantai. Saya pergi pantai dan tengok sunset. Saya sangat suka sunset lah. Sunset lah, memang penggemar sunset lah begini. Oke, itu sudah. Oke, terima kasih Sarizal. Kalau untuk yang terakhir, Anumizan, bagaimana? Sebenarnya sukan saya tuh bukanlah satu-satunya cara untuk saya hilangkan stres. Sebenarnya itu salah satu hobi yang memberi kesan untuk kurangkan stres lah. Tapi bila tiba masa saya menghadapi stres kan, saya sebagai seorang pelajar kan kita kadang-kadang stres dengan buat tugasan apa semua. Saya lebih kepada pertama saya akan jumpa dengan kawan-kawan saya lah untuk cerita, stay main gitar macam tu, petang kami luangkan masa sama lah, pergi karaoke begitu. Ya, saya pandai nyanyi juga lah. Oh ya. Orang kata dah lah merdu sangat kan. Boleh anu kan sikit-sikit. Boleh lah sikit. Oke, teruskan. Nanti saya malu. Teruskan Anumizan. Jadi sukan tu sebagai satu optional lah untuk saya untuk hilangkan stres. Tapi itu pun bergantung kepada keberadaan orang yang mau main tu. Macam saya kan, contoh saya mau main, tapi
macam family saya, cousin saya semua tidak di rumah kan, busy apa, jadi saya tidak dapat main juga. Jadi saya memilih untuk itulah keluar dengan kawan-kawan, cerita, minum di kedai macam itu untuk saya hilangkan stres seketika lah. Tapi kadang-kadang juga saya tengok TV, tengok TikTok semua tu untuk saya alihkan pandangan sementara lah daripada pembelajaran tu, sebab saya sedar perkara tu nak boleh dipaksa. Kalau Betul. kita paksa tu dia macam satu bebanan kan. Makin berat. Mungkin kita rasa malas mau buat untuk apa perkara. Jadi ya, saya memilih untuk keluar dengan kawan lah untuk hilangkan stres. Oke, terima kasih Arimizan. Kalau untuk Arimizan memang kalau sama kawan lah kan. Ya. Oke, kalau itu boleh saya mau tanya tentang Sarizal. Bilang Sarizal tadi tentang yang selalu keluar sendiri lah kan. Kalau masa betul stres keluar sendiri. Macam mana kalau Sarizal tidak sama kalau sama kawan-kawan macam mana pula? Boleh kongsikan. Kalau sama kawan-kawan, macam saya bilang tadi kan, saya main game. And then kalau circle saya yang di sini, actually kalau saya stres, saya jarang lah untuk ajak orang keluar. Biasanya kalau saya stres memang saya akan sendiri saja. Sebab kalau saya stres saya sangat malas untuk berinteraksi dengan orang. Sebab itu macam saya rasa macam lagi drain saya punya energi kan. Jadi saya recharge energi itu dengan saya jalan sendiri. Saya me time lah. Saya pergi nonton sunset, saya pergi karaoke, K-box sendiri kan. Ya, betul. Saya pergi nonton main sendiri. Jadi apa-apa yang saya buat sendiri lah kalau time stress. Tapi saya lepak juga dengan kawan sini. Biasa habis kuliah kayak pergi makan. Habis contoh macam minggu tuh, jom kita pergi box, kita pergi nonton lah ramai-ramai. Tapi mostly kalau saya stres saya akan lebih prefer untuk sendiri. Sendirilah, mending bersama kawan. Oke, paham. Oke, terima kasih Sarizal. Kalau Mas Zat macam mana? Selalu bersama kawan-kawan kalau menghilangkan stres ataupun soalnya sendiri? Oke, kalau macam itu saya sebenarnya tidak ramai kawan. Lagi kalau saya ini di Tawau, mungkin kawan saya tuh mungkin dalam 2 ke 3 orang saja. Mungkin yang bilang 2 ke 3 orang tuh yang kawan saya benar-benar rapat. Yang Macam rapat saya di bilang sana kan, kan? macam saya bilang saya keluar bersama kawan-kawan. Dia lebih kepada macam saya healing sambil bercerita, Pak. Jadi bila saya tipikal orang yang suka bercerita, lagi-lagi bercerita tentang masalah. Saya tidak suka pendam sendiri. Bila saya pendam sendiri dia sakit. Jadi untuk saya perlu untuk ada kawan untuk dengar cerita saya, masalah saya. Dan ni bila ada kawan untuk tempat bercerita macam lagi-lagi kawan saya ni macam saya rasa dia macam dia faham faham kepada diri saya, faham kepada saya. Lagi-lagi dia sejenis yang beri nasihat, dia beri semangat lah kepada kita. Jadi untuk yang cakap cara saya mengatasi stres apa semua lebih kepada saya pergi keluar bersama kawan-kawan untuk cari tempat untuk cerita, lepak lah. Lebih suka dengan bergaul dengan orang lain lah kan, kawan rapat. Oke, terima kasih Mas Zat. Kalau untuk Mas Rin macam mana? Mas Rin selalu ekspresi kepada orang lain kah ataupun memang kadang pendam sendiri? Saya kebanyakan masa pendam sendiri lah. Pendam sendiri juga. Sebab saya bukan jenis yang macam suka bercerita dengan orang. Kalau orang cerita saya sama saya oke, sebab saya tahu benda tuh. At least ada orang mau dengar benda itu. Tapi bila kita cerita benda itu sama orang kan, orang tuh macam mau aja dengar. Jadi saya jarang cerita lah, bukan nggak cerita, jarang cerita. Sama kalau pasal kawan nih, mau cakap ramai memang ramai. Sebab kawan dari sekolah menengah sampai sekarang masih berkawan sama saya. Sebab daerah sama kan. Memang kalau ada masa semua orang cuti, memang akan lepak. Tapi walaupun macam 4 orang, 5 orang yang lepak, yang lain tidak dapat lepak, memang kita akan lepak juga. Lepak juga. Masa sekolah menengah tuh mau cakap rapat, memang rapat betul. Sampai pergi rumah kawan lepak, sampai mama bapak pun tahu pilihan masing-masing. Orang kenal sudah. Jadi memang rapat lah. Kawan ini macam kan dulu masa sekolah menengah hari-hari jumpa kan. Tapi bila habisnya SPM masing-masing ada haluan masing-masing. Ada yang kerja, ada yang sambung
sekarang nih yang di UMS kawan saya masa sekolah menengah nih ada dalam 4-5 orangnya kan. Yang lain nih ada yang kerja, ada yang sambung tempat lain. Baik, terima kasih atas perkongsian Hosrin tadi. Saya mau tanya Hosrin, kalau macam bilang Hosrin tadi ada yang bila Hosrin meluahkan lah kan kepada selalu maafkan saya kalau selalu Hosrin sama kawan-kawan kan, tapi semua dengan cerita pengalaman Hosrin tentang macam tentang yang keadakan yang Hosrin bilang tadi, ada kawan yang bila Hosrin mau cerita tapi takut dia orang macam tidak ambil peduli. Macam ada boleh ceritakan sedikit pengalaman Hosrin gimana rasa kadang-kadang tidak dipedulikan itu macam mana? Bagi saya dia tidak lampau efek emotion saya sangat. Sebab feeling tuh kita mau yang macam orang pedulikan kita ya, tapi benda tuh saya paham juga mungkin dia ada masalah lagi besar dari kita kan, jadi mungkin kita tidak paham apa yang dia alami. Tapi memang kalau pasal cerita masalah dengan orang ini saya memang jarang lah. Kalau kawan-kawan rapat ya memang saya cerita, sebab kebanyakan kawan nih yang dorang mau macam having fun ya bang, dorang nggak mau ada problem. Sebab apa yang saya perasakan dengan kawan-kawan saya nih, kalau kamu ada masalah settle sendiri, ikutlah apa masalah kamu, masalah dengan partner lah, masalah dengan keluarga, settle. Tapi kalau perlukan bantuan, kontak dia. Kawan saya jenis macam itu. Itu ya. Oke, terima kasih Hosrin atas perkongsian Hosrin. Memang itulah kan Hosrin tuh. Ya, oke, terima kasih Hosrin. Kalau Armizan, macam mana pengalaman Armizan? Kalau Armizan pun pernah kena begitu kayak macam Armizan pun selalu sama kawan-kawan kan bilang Armizan pernah Armizan kena yang macam yang bilang Hosrin yang tidak dipedulikan ataupun begitu istilahnya pernah. Boleh ceritakan? Untuk saya sendiri, setiap kali saya keluar lepak tuh kan dengan kawan-kawan saya tuh kan, kami tidak cerita apa-apa yang berkaitan perasaan lah. Kami tidak kongsikan kami sedih kah, kami ada banyak masalah tidak. Kami tidak berkongsi benda-benda macam itu. Untuk kami enggak. Mungkin semua malu ataupun ego lah kongsi perasaan kan, sebab ada stigma yang cakap lelaki ini apa nak boleh terlalu emosional, Laki nak boleh nangis. mungkin nak boleh nangis contoh kan. Dan mungkin stigma tu melekat pada diri kami semua, saya dengan kawan-kawan tu kan. So saya akan buka juga cerita yang berkaitan dengan perasaan ni kalau dong buka, tapi dong mostly bila keluar dengan dorang, dong kan cerita something yang lucu lah. Tidak yang pasal perasaan sedih kah, stres dengan itu ini, tidak. Kami just benda-benda yang happy, banyak bermain lah macam tu. Jadi kau kata diabaikan kah, saya rasa saya nak tahu, saya belum pernah lagi berkongsi perasaan dengan orang. Saya nak tahu reaction orang macam mana, sama ada orang sambut dengan baik ataupun sebaliknya. Jadi itu saya nak tahu lah macam mana. Merasa mungkin bukan tidak pernah lalu, mungkin perasaan cuma abaikan salah kan begitu kiranya. Okay lah, macam tu. Baik, terima kasih Mizan untuk Sama-sama. perkongsian. Kalau Mas Dan macam mana? Bagaimana dengan Kalau untuk pengalaman sendiri saya sudah bilang, saya tidak semua lah masalah saya kongsi dengan kawan. Mungkin dalam masalah tugas dan pekerjaan pembelajaran saya lebih share macam stress lah belajar apa semua. Saya lebih prefer, mungkin ada satu kawan yang saya percaya lah untuk saya bercerita. Macam lain dari orang punya perspektif, malu lah untuk bercerita. Saya bukan bercerita soal perasaan, saya lebih kepada untuk ada tempat untuk saya bercerita semua. Jadi bila saya bercerita, mungkin dia faham dan faham perasaan saya lah macam mana. terima kasih Mas Dan. Kalau Sarizal macam mana? Kalau saya pernah macam kena abaikan dulu. Saya tidak pernah juga, sebab kawan-kawan saya tuh kawan-kawan yang orang bilang
ada yang dari tadi sama-sama, ada yang dari SK sama-sama ya lah, sebab Kuna nih dia bukan dia daerah kecil loh, jadi kok bagaimana-mana pun mesti akan kenal. Kayak contoh macam saya kan tinggal dari Pekan, dan kawan saya pun tinggal dari Pekan juga, jadi kami senang berjumpa lah. Saya pernah juga lah bercerita kan, tapi dia bukan isu yang berat lah, Betul. paling macam isu-isu ringan dalam pasal pembelajaran, pasal partner. Nah, kalau isu yang lebih sensitif tidak lah, sebab even though orang bilang kawan rapat kita sendirian, kita tidak tahu lagi bahwa macam penerimaan dia macam mana. Walaupun macam saya kan, saya ada satu kawan, bukan satu lah, saya ada beberapa kawan yang memang besar dari kecil sama-sama Pak. Ada yang sampai UMS pun sama-sama. Tapi kami lebih memilih, bukan saya rasa lah, sebab mungkin rasa malu ataupun rasa takut untuk bercerita isu yang sensitif. Tapi kalau pasal pembelajaran, pasal partner itu biasalah. Dan macam saya bilang tadi kan, kalau saya stres, saya lebih memilih untuk sendiri. Sendirilah. Ya. Oh, oke. Baik, oke. Terima kasih Sariza atas perkongsian tadi. Rata-rata kita semua kamu sini pun mungkin ada yang selalu ada yang sama kawan-kawan, suka jalan sama kawan, menghilangkan stres lah. Tapi walaupun sudah jalan sama kawan pun, walaupun jalan sudah kawan, tapi kadang-kadang memang adalah takut untuk buka rahasia lah kan sama kawan kiranya begitu. Cuma orang bilang baris-baris lah, privacy lah gitu. Privacy lah. Tapi walaupun begitu kadang-kadang kita pun mesti ada tempat meluah lah kan. Kalau bagi yang suka memendam pula, mungkin kadang-kadang mungkin pendam itu pun menyakitkan kan, tapi terpaksa lah juga. Kalau takut sama orang lain pun kadang-kadang masih pendam juga. Jadi melalui dengan pendam itu mungkin hobi lah kan. Setelah saya bincangkan tadi itu mungkin hobi lah sebagai tempat meluahkan stres lah kan dalam begini. Mungkin kalau hobi, rata-rata semua hobi pun hobi sukan kan. Betul. Ya, jadi mungkin hobi sukan ini pun yang paling bagus lah untuk paling baik lah kan untuk rilis stres lah kan orang bilang. Sampai itu dia boleh kasih satu badan juga. Kesehatan. Betul. Ya, 2 in 1 lah kita. Perlu gitu buat kita fit lah. Mental, Two fisik. benefits, one solution. Iya. Manfaat lah kan orang bilang. Oke, terima kasih Armizan sudah dijawab gitu. Dan kalau itu saya rasa mungkin sudah tiba masanya untuk sesi pertama ini untuk sesi perkenalan saja. Tapi sudah saya nampak pun kamu sudah berkongsi sedikit cerita lah kan tentang pengalaman kamu soal kamu handle stres begitu lah kan. Oke, terima kasih untuk semua itu. Dan sebelum saya menambahkan sesi konseling kita yang pertama ini, saya ingin memaklumkan lah lagi sekali mengenai. Mohon maaf, sebelum sesi ini berakhir kan saya ada mau macam cakap lah. Ya. Kan since ini merupakan saya punya first time ikut sesi kelompok. Saya mau beritahu lah, saya ada ekspektasi lah untuk sesi ini kan. Boleh. Sebenarnya saya datang ke sini, ekspektasi saya stres masalah keuangan lah. Jadi saya harap dengan saya datang ke sini saya boleh reduce lah tuh problem. Kamu merasa stres lah tentang keuangan. Itu saya punya ekspektasi lah. Jadi saya harap semoga tercapai kalau saya ikut sesi ini lah. Tidak apa, mungkin ini kamu punya target akan kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Mungkin sekarang ini sudah tiba masanya mau habis sudah penghujung sesi, jadi kita akan sambung sesi itu ke dapat. Itulah saya bilang untuk sesi pertama ini untuk sesi perkenalan diri dahulu, tapi maklumlah sudah kita masuk ke dalam terusnya, kita sudah masuk mendalam, jadi kita akan sambung sesi akan datang. Jadi sebelum sesi ini habis, saya ingin memaklumkan sekali lagi untuk sekiranya kamu berisiko untuk mencederakan diri sendiri, saya terpaksa
melaporkan kepada pihak tertentu, dan sekiranya kamu berisiko untuk mencederakan orang kurang upaya, anak-anak, dan juga orang kurang upaya, saya terpaksa melaporkan kepada pihak yang tertentu juga. Dan sekiranya saya disapina oleh mahkamah, saya juga akan memberikan video rekaman ini kepada pihak mahkamah. Dan semua perbincangan dalam bilik ini akan kekal dalam bilik ini sajalah. Dan tujuan rekaman video ini hanya untuk penyelia dan saya saja untuk tujuan penyeliaan. Baik, kalau begitu saya ingin terima kasih kerana sudi datang ke sesi konseling kita yang pertama. Kita akan berjumpa ke sesi hadapan. Jadi saya ingin bertanya soalan. Ya. Untuk sesi yang seterusnya akan dijalankan pada hari bila dan di mana? Saya akan memaklumkan nanti dalam grup WhatsApp. Thank you, Cik Denia. Oke, terima kasih kerana sudah datang. Terima kasih.